Soal apa namanya, Kebit Propam hari ini apa agendanya, Bang? Ya, hari ini kita meminta penjelasan dari Bid Propam terkait hasil penelusuran klien kami yang pada saat itu disampaikan di hadapan LPSK bahwa klien kami itu selama pemeriksaan di penyidik itu mengalami kekerasan, mengalami pukulan, dan itu juga disampaikan secara langsung di hadapan LPSK. Makanya kita berkirim surat karena informasinya sudah pernah diperiksa oleh Paminal oleh klien kami tadi. Kita mengirim surat itu. Oh, itu berarti menurut kesaksian dari MH, Bang, ya? Iya. Ya, karena pada saat itu kan dia pada saat mulai tanggal 10 sampai tanggal 14 dia diperiksa tanpa status. Karena tersangkanya tanggal 14. Penetapan tersangkanya Penetapan MH tersangkanya tanggal tanggal 14. 14. Nah, kemudian di proses itulah dia banyak mengalami tindakan-tindakan yang arogan dari penyidik. Bahkan ada menderita pukulan. Nah, dari situ MH bertemu dengan anggota Paminal dan karena ada yang janggal terhadap tubuhnya, makanya sempat diperiksa. Itu diperiksanya pada saat MH sudah dipindahkan di tahanan Polres. Bisa dijelaskan kapan pemukulan itu dilakukan dan siapa yang melakukan? Nah, ini jadi gini, makanya itu terjadinya berkesinambung dari mulai tanggal 10 sampai tanggal 14. Nah, di sini klien kami kalau untuk nama dia tidak bisa menunjuk. Tapi dia mengalami itu karena selama itu dia tidak pulang. Posisinya berada di bawah penguasaan penyidik. Penyidik mana? Jatantras Polda. Polda. Iya, Polda. Jadi waktu diperiksa di Polda intinya. Iya, waktu diperiksa di Polda. Makanya kan setelah dia pindah hari Senin malam tanggal 16, Selasa tanggal 17 bertemu kami. Nah, dia ada diperiksa oleh Paminal. Itu posisi sudah di Polres, di tempat yang dipatang. Boleh didetailkan nggak, Bang, itu waktu kapan dia diintimidasi dan itu waktu dia memberikan pernyataan apa gitu? Ya, pada saat sepanjang pemeriksaan. Sepanjang pemeriksaan itu terkait dengan tindak pidana yang dia bongkar. Gitu. Alasan pemukulan apa? Mungkin bisa di. Iya, makanya ini yang tidak terimanya MH, karena dia sudah berkata jujur, ya, dia menyampaikan pengungkapan peristiwa pidana itu, tapi dia selalu dipojokkan, dituduh macam-macam, padahal dia berusaha untuk sudah jujur di hadapan penyidik pada saat itu. Itu dalam rentang waktu tanggal 10 hingga sebelum penetapan tanggal 14 ya? Tanggal 14 itu. Oke. Setelah tanggal 14, apakah ada ancaman atau pemukulan lagi? Nah, jadi gini, 14 itu hari Sabtu, Iya. Maghrib 14 itu sempat pulang MH ke rumah. Nah, ini juga dilihat oleh istri, Pus. Maghrib tanggal 14. Tanggal 14 hari Sabtu itu sempat bertemu istri di rumah. Dan istri juga melihat kondisi suaminya pada saat itu. Nah, kemudian tanggal 14 malamnya jam 10 dijemput kembali oleh penyidik. Di Polresta, Pak. Bukan, dijemput oleh penyidik Polda. Kan dipulangkan tanggal 14. Nah, pas itu juga istri juga melihat kondisi MH yang lebam-lebam itu. Lebam-lebam di mana saja? Di bagian wajah Di wajah. yang terlihat. Kalau pengakuan pemukulan dilakukan di mana? Di proses penyidikan itu di Polda. Karena kan dia nggak pulang-pulang dari tanggal 10 sampai tanggal 14. Oke. Penetapan tersangkanya kapan sih MH itu? Tanggal 14. 14. Hari Sabtu. Pada waktu kapan? Malam kah atau? Ini yang kita tidak tahu karena keluarga itu tahunya hari Senin tanggal 16. Iya, 2 hari setelahnya ya baru Kemudian tahu. pemeriksaan oleh Paminal tadi dilakukan kepada MH. Itu kapan pemeriksaan? Itu terjadi pada saat MH sudah ditempatkan di tahanan Polres. Dia dipindahkan di Polres itu tanggal 16 malam. Berarti sekitar antara tanggal 17 sampai tanggal 18 Desember. Apa saja yang disampaikan waktu itu? Ya, disampaikan apa yang dia alami saat proses penyidikan. Pukulan apa? Itu disampaikan MH di hadapan Paminal itu. Kemudian tadi ada penjelasan bahwa ini juga disampaikan kepada petugas LPSK. Ya, nah ini juga di tanggal 27 hari Jumat pada saat ada kunjungan LPSK, apa yang dialami MH itu yang dipukul tadi juga disampaikan di hadapan petugas LPSK.